Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Kiai Haji Idris, Pak D kawula, paman napa lah istilahnya nek teng Jawa. Wonten niki wonten Kiai Sekathah, wonten Kiai Said, Kiai Ama, wau dijemput Mas Aziz niki. Kula teko tok pun ganjaran kula sak gunung Uhud. Mergi ponakan sing apik, dienggo kongkonan nurut. Kula niku sakjane ngangge hukum akhlak tok niku ganjaran kula mun kuwatah. Saya kemarin malam Rebo nderekno kersane Mbah Mus teng Rembang, paginya ngaos tafsir di rumah. Itu satu-satunya pengawasan yang paling saya senang, saya ketua di situ. Ketua yang menentukan, liane ini kumpul kalah terus. Habis niku batas asar hormat Mbah Maksum, malam Kamis diaturi dalam sarang Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lebih jauh tentang ngaji risalah di Sunnah wal Jamaah, kalau cerita sanad. Terus Mbah Hamid alite namine iku Abdul Mukti. Riyen serumah dengan mbah saya namine Fatimah. Mbah kula niku abahe namine Abdul Khaliq alite, tapi gede-gede dados Idrus. Jadi Fatimah binti Idrus bin Umar niku mbah kandung kula. Nah, Mbah Hamid bin Abdullah bin Umar. Terus potongan wali niku pun mulai alit. Terus Gus Samad nek dadi wali pun terlambat mergi. Mas Samad bakat wali niku pun ketok mulai alit. Terus mboten saged pencitraan. Tapi karena kuota wali zaman akhir sedikit, mungkin bisa ada kesempatan berdasar KKN mangke diajukan. Berdasar KKN. Karena wali itu meneh wali, nabi saja bisa berdasar KKN. Nabi Harun itu harusnya agak nabi. Tapi barokah Nabi Musa itu alsaq pelak. Niku minta jubir. Jadi ono nabi proposal nggih wonten. Wan sampe niki cerita rileks mawon. Kula ngomong serius ya sungkan Mbah Idris. Niki nggih Pak D kula, nggih guru kula riyen bapak kula niku mesti sowan Pak Hamid. Riyen semaan teng Mbah Hamid mesti bapak kula. Pergi nggih wau disebut mantu. Mbah kula misanan ning bapak kula mantu. Terus kula niku cerita Nabi Harun niku harusnya agak nabi. Berhubung Nabi Musa niku alsaq, pelat niku ngendikan ketika jadi rasul itu pertama diangkat jadi rasul menghentikan, ya Allah saya ini pelat, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid ayusaddiqun. Sing pinter ngomong niku dulur kula Harun. Dados nak kula misale tenan alim, sing pinter ngomong Mas Ama. Niku saged. Siap. Ya setuju nggih. Ya ngono iku ya ana cerita ngoten iki ya. Terus ana nabi iku dadine nabi iku diajukan. Wonten SK. Dimintakan SK. Allah iki dituruti mawon. Qala sanasuddu adudaka bi akhika. Ya wis saiki Harun tak angkat dadi. Tapi nabi kok proposal iki digo kalah-kalahan. Nabi Musa niku adike Nabi Harun. Dia baik iktikaf munajat untuk kitab Taurat. Kau menyembah anak pedet. Ngono ku ya diwamuk pancen Nabi. Takdim Nabi kan wajib. Nggih, takdim Nabi niku. Nggih, takdim Nabi niku wajib. Berhubung Nabi Harun dadine Nabi lewat Nabi sinten? Musa. Niku derek-derek tenan. Sampai Nabi Harun ngendikan la takhud bil khiyati wala biras. Jadi salah kaum itu timbang nyalano awake dhewe repot nyalano wong liya. Mulane nek ana wong tukang nyalano wong liya niku ya rontok-rontok ana sanate. Tapi tetap salah ndekne ora nabi ya ngoten. Mergo Nabi Musa niku ora iktikaf teng Turisina. Mestinya ketika kaumnya salah itu beliau juga ikut salah karena ada nunggoni proses bermasyarakat. Tapi wong ana sing dipasrahi mendingan nyalano sing di kowe wopo wae tak tinggal munajat nganti kaum nyembah berhala. Jawabe Nabi Harun iki kan wis tak kandhani tapi ra ngantuk. Purune mek nabi sing asli mboten kados kula. Dadi lan nabroha alai akifina hatta yarji'a ilaina mus. Mane nek sampean gelem apik
mau ambek Mbah Hamid tok, nak ambek Mbah Idris ora gelem kowe bangsa Israel. Nak kowe wong Islam tenan ambek Mbah Hamid yo kepen dadi wong apik, dipimpin Mbah Idris kepen dadi wong apik. Termasuk sing ben nak pun dikiai ini Mas Amak, Mas Aziz kudu gelem dadi. Nak brengkel ngenteni Mbah Hamid wangsul, berarti kados Bani Israel. Niki mukaddimah sekaligus pressure nak ngaku ahli sunnah wal jamaah minimal ilmune ya sakmene iki ora tau mondok kok ngake ahli sunnah napa wal jamaah. Akhirnya Nabi Harun dadi nabi mergo pinter ngendikan wa akhi Harunu wa afsahu minni lisan. Mulane riyen wonten tiyang ya terkenal wali duka indawa niku ya kathah sing butuh penerjemah. Terus niki nek jenengan angsal niki kula angkat dadi napa? Mutarjem napa? Mbon niku guyon tapi ilmiah. Terus nomor kali apapun baiknya tentang ahli sunnah wal jamaah, orang tuh tidak boleh serius mempertahankan ahli sunnah wal jamaah, nggak boleh serius. Karena serius itu memancing perlawanan. Sehingga Nabi ngendikan inna hadzal dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini ideologinya mantap, logikanya mantap, maka kawallah dengan santai saja, yang rileks. Saya beri analogi begini, 2 tambah 2 itu kan 4. Perlu nggak kamu ngotot kampanye 2 tambah 2 4? Nggak perlu kan? Karena kebenaran 2 tambah 2 4 itu kebenaran yang mantap. Jadi zaman ra usah mati-matian belo ahli sunnah sampai menafikan yang lain, terus mengadili yang lain. Itu cara sekarang malah kontraproduktif karena menjadi ideologi yang mengancam, bukan ideologi yang merangkul. Sehingga guru-guru kita mulai Bapak kula piyambak, Mbah Mun, Mbah Hamid niku ketemu kelompok macam-macam nggih mboten terlalu ketok ekstrim. Bukan karena ngakui, tapi memang itu tidak produktif. Bangsa seneng tukaran, seneng geger itu tidak produktif. Karena inna hadzal dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini sudah aman, sudah bagus, maka kawallah dengan halus. Ya kayak orang kampanye di Indonesia tentang pentingnya makan nasi, orang tahu semua lah, tidak usah kamu cerita gizinya nasi gini, asupan nasi fungsinya gini. Orang sudah tahu lah fungsinya apa? Nasi. Begitu juga fungsinya madhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Satu madhab yang sanadnya jelas, akurasinya jelas. Nah saya tak cerita tentang sanadnya Mbah Hamid. Mbah Hamid dulu diantaranya tentu ngaji sama abahnya sendiri, Ki Abdullah. Karena itu sudah babul ilm, darul ilm, sudah komunitas ilmu. Di antaranya beliau pernah ngaji juga di Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun masih pernah mbah-mbahnya Mbah Maimun. Terus ngaji sama Mbah Dimyati di Termas. Mbah Dimyati itu adik kandungnya Kiai Mahfud At-Turmusi. Jadi kalau sanadnya Mbah Hamid pakai Termas ya Mbah Hamid, Kiai Dimyati At-Turmusi, lalu Mbah Mahfud Termas, terus Sohibul Anas, Sayyid Abi Bakar Sato, terus Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan ini gurunya Syekhona Khalil ketika mondok di Mekah. Jadi semuanya ketemu, termasuk Mbah Siddiq dulu ngaji, Mbah Siddiq sini, keluarga sini ngaji sama Syekhona Khalil, itu langsung ke Sayyid Zaini Dahlan. Ya, bon nomor gimana? Oh kesibuk. Nah kenapa sanad itu penting? Begini, saya beri analogi. Tag itu liar. Karena tag itu mau tidak mau harus pakai lafaz. Kata-kata itu bisa jami'un likulli afrodi. Ini sekaligus mukaddimah untuk ukhalnya Mbah Hamid. Makanya ketika Mbah Hamid dipuji sebagai pakar usul fikih, beliau juga ngaji Jamul Jama, itu saya senang. Karena di situ nanti ada taqyidul mutlak bil muqayyad atau taqyidul am bil mukhassis. Saya ulang lagi ya, itu penting karena jika lafaz umum itu ditetapkan sebagai umum, maka akibatnya, saya ulang lagi, ngomong ya, saya teruskan ya. Andai kan tidak ada sanad keulamaan, saya ulang lagi, kalau tidak ada sanad keulamaan dan orang memahami Quran dengan letterlet, apalagi dengan harfiah, apalagi orang ini, kelompok ini berjanji tidak akan menambahkan sedikit pun apa yang ada di Quran, maka tingkat menyesatkannya itu
bahaya sekali. Bukan sekedar bahaya sekali. Saya beri contoh, misalnya contoh yang gampang-gampang saja, yang jusnya belum terlalu jauh. Wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salam. Di antaranya kita tidak boleh nikah perempuan, misalnya Anda menikahi Mbak Sri gitu, sekaligus nikahi adiknya. Wa antasma'u bainal ukhtain. Itu jelas di Quran hanya menyebut wa antasma'u bainal ukhtain. Zaman Nabi Sugeng, Nabi itu ya nambahinnya hanya sedikit. Wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Juga enggak boleh kamu nikahi Sri sekaligus nikahi buliknya atau budenya, baik dari bapak maupun bulik dari ibu. Berarti yang disebut Quran hanya bainal ukhtain, yang disebut hadis hanya bainal mar'ati wa ammatiha wa kholatiha, hanya dua orang, dua kelompok. Sementara tidak menyebut wala bainal mar'ati wa jaddatiha. Kemudian orang-orang fikih yang muktabar semuanya sepakat tidak boleh nikahi perempuan dan orang yang ada hubungan mahram. Sehingga ada kaidah dua perempuan yang andai kan salah satu itu lelaki kok tidak boleh nikah, maka tidak boleh dinikahi satu lelaki fi nikahin wahid. Artinya kalau ada orang kampanye hanya megang Quran tidak lebih tidak kurang, berarti dia hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain. Itu betapa bahayanya dalam Islam. Terus orang nikah Sri dan budenya, orang nikah istri dan mbahnya, mbah dan cucunya, kayak apa bahayanya? Mereka sudah ponga berkampanye tidak boleh menambahkan apa yang ada di Quran. Tapi barokahnya ngaji sama mas saya, termasuk tadi Mbak Hamid ngaji Jamul Jawame, di situ ada kaidah ilmu namanya balaghah. Wala wa antasma'u bainal ukhtain tu mimba bi itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi atau itlaqul juz wa iradatil kul. Yang disebut hanya sebagian, tapi yang dimaksud semua perempuan yang ada hubungan mahram itu tidak boleh dinikahi fi waqtin wahid. Nah, hal seperti itu kan kayak keren. Orang kampanye kembali ke Quran, tidak mengurangi dan tidak menambahi. Tapi terus kayak apa bahayanya ketika orang hanya berpegangan wa antasma'u bainal ukhtain. Maka ciri utama ahli sunnah itu maknani Quran dan hadis itu berdasar sanad. Ya seperti yang saya terangkan tadi. Kalau saya misalnya saya ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Karim ngaji Syekhona Khalil, Mbah Hamid ngaji Mbah Dimyati Termas, Mbah Dimyati ngaji Mbah Mahfud, Mbah Mahfud ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul Anak, beliau ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Atau di sini keluarga besar Basidik kalau pakai buyut-buyut misalnya Basidik ngaji Syekhona Khalil, ketemu di Sayyid Zaini Dahlan terus sampai Syekh Utsman Ad-Dimyati sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemanaan ini penting. Lafaz itu nggak boleh mengikat. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, jika Anda terikat oleh lafaz, orang basuh wajah tidak sempurna itu nggak apa-apa, tangan yang nggak sempurna nggak apa-apa, karena yang ada itu wailun lil aqabi minan nar. Basuh polok yang tidak sempurna dianya Nabi itu neraka, tapi Nabi tidak ngendikan wailun lil yad minan nar, wailun lil wajhi minan nar. Nah, ini kalau di usul fikih disebut mimba biwaqiati ainin, karena yang wudu itu salahnya dibasuh tungkat tumit ya. Ya, ada orang wudu yang lupa tumitnya agak kebasuh. Karena kejadiannya seperti itu Nabi ngendikan wailun lil aqab minan nar. Apa tidak well juga ketika orang tidak membasuh tangannya secara sempurna? Apa tidak well juga ketika orang tidak basuh wajahnya secara sempurna? Kan sama-sama well. Tapi ini tidak disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ya, misalnya Anda fanatik, pokoknya saya persis hadis yang wailun hanya lil aqab. Kalau tangan nggak apa-apa, wajah nggak apa-apa. Lu itu gendeng apa goblok? Wes goblok kampanye saya berpegangan hadis orisinil kata Pak Idris, jadi asli kata. Nah, jadi bahayanya baca hadis tanpa ilmu usul fikih kira-kira seperti itu. Ada misalnya tak beri sekian contoh, nah, sama Rafahmi kebangetan. Tadi sudah dua ya. Normalnya dua itu sudah pinter. Ini terakhir contohnya ketiga. Layak dil qadi wa huwa ghadban. Orang itu tidak boleh bikin keputusan penting, apalagi seorang qadi. Nah, kepengen nyebut Yusuf apalagi wali kota. Ini kemarin sebelum jadi wali kota perjanjian, Gus jenengan wali beneran, saya ingin wali kota saja.
Ini keluarga kiai tapi cita-citanya sederhana. Jadi iya. Itu bisa, itu kalau dalam madzhab tasawuf itu, kalau saya Mbak Idris Gus sama ingin jadi wali betul, tapi beliau sederhana sekali ingin jadi wali apa? Kota. Itu kalau niatnya tawadhu karena nggak ingin nyanyi Mbah Hamid, insya Allah barokah. Tapi kalau niatnya nggak ingin tirakat, nah itu yang masalah karena ada dua wali besar. Yang satu jadi wali itu karena kelirunya. Keliru itu artinya menyalahi a'aliyal umur, bukan keliru maksiat. Saya bilang keliru itu bukan harus maksiat. Orang baik itu bisa keliru tapi tidak mesti maksiat. Wali yang satu itu kalau sakit bilang ya Allah ya Allah. Tapi yang satu itu enggak, bilang aduh boe, waduh boe. Suatu saat wali yang bilang ya Allah itu jenguk wali yang kalau sambat waduh boe, waduh boe. Ditanya, kamu ini wali kalau sambat kok aduh boe aja. Jadi yang wali aduh boe. Karena saya itu ingin kayak orang awam, enggak sok wali-walian ya Allah ya. Lu itu ya bisa jadi wali. Jadi nanti lihat aja di daftar kalau di list wali kok masukkan Gusipul berarti ya karena tawadhu tadi. Jadi ada juga wali itu kalau sholat itu nggak mau soft apal banyak. Kok koyok wong parah pangeran wani ning soft. Ada juga wali ditanya, apa kamu kalau di surga ingin melihat Allah? Enggak. Kaget kan? Umumnya orang ke surga kan ingin melihat. Tapi jawabnya apa? Unazzihu dzalikal jamal an-nadzuri misli. Allah terlalu agung biar tidak terkontaminasi didelok meripat kaya aku ngene. Itu ya jadi wali. Ini terpaksa cari referensi demi wali kota. Ini. Jadi makanya saya itu tadi, saya itu narasumber itu penting tidak penting sudah bener. Mergo tawadhu di Rembang sini tuh jauh. Gara-gara diteror ini yang manggil Mbah Hamid. Aduh. Ini Pak D Idris, ini Pak D saya, Pak Lek kalau manggil saya itu mesti yang manggil Mbah Hamid gitu. Ya, kalau nelpon mesti gitu. Ini yang manggil Mbah Hamid. Nggih, Mbah. Ternyata di sini berlaku teror ya. Ini apa ya? Yang manggil Mbah Hamid karena memang beliau itu sepupu mbah saya Mbah Hamid. Jadi bermadzhab itu penting karena kata itu liar. Layak qadhi wa ghadban. Seorang yang sedang marah itu tidak boleh punya keputusan penting, baik itu qadhi, wali kota atau orang tua atau siapapun. Kata qadhi dihilangkan. Tidak boleh kamu mentang-mentang hadisnya qadhi, hanya qadhi yang nggak boleh bikin keputusan kalau marah. Kalau kiai boleh, kalau orang tua boleh, kalau wali kota boleh. Tidak bisa. Bahwa ghadban itu kalau sedang marah, kalau sedang lapar boleh, sedang ngempet nguyok boleh, sedang ngempet ngising. Nah, padahal setelah dimaknai pakar-pakar usul fikih, ghadab itu apa? Halatin sing yasu'u khalqu sahibi. Satu keadaan yang orang itu tidak normal. Nah, keadaan tidak normal itu bisa hakin. Orang yang ngempet nguyok, ngempet ngising atau banget laparnya. Itu juga nggak boleh bikin keputusan penting. Jadi ghadban bukan lagi dimaknai marah, tapi apa? Satu keadaan di mana orang tidak sedang baik-baiknya. Makanya Imam Syafi'i masyhur tuh, kamu jangan rembukan sama orang yang besok nggak ada yang dimakan, itu ruwet otaknya itu. Long sidang madrasah ambek guru-guru sing bar diamuk bojone, wah itu error gitu. Sidang madrasah ambek uang sing sesuk kudu bayar kredit. Mesti tak kok sepundi madrasah saya ini pun ngeten mun saya. Akhirnya kata ghadban tidak sebagai ghadban. Qadhi juga tidak sebagai qadhi. Fakta saat bisa babil fahmu. Ijtihad itu menjadikan logika menjadi luas. Nah, orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah sidik-sidik hanya kembali ke Quran dan hadis. Betapa bahayanya itu, karena lafaz Quran dan hadis itu bagaimanapun itu lafaz yang pemaknanya bergantung para pakar-pakar usul fikih.
Lah usul fikih ini yang ngerti. Jadi kalau di balaghah bab ini kalau di ilmu lughat begini. Nah kira-kira seperti itu madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya di sini pernah baca kitab ini berkali-kali, juga ada kajian khusus sama keluarga Gus Hakim, Gus Kikin yang sekarang pengasuh di Tebu Ireng. Saya juga pernah istifadah sama Mbah Mun dan berkali-kali juga pakai kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kita harus bermadzhab? Saya beri contoh betapa bahayanya tidak bermadzhab. Misalnya begini, saya beri contoh yang gampang-gampang saja. Sholat itu kan madhep kiblat. Oke, madhep kiblat. Tapi kita tahu madhep kiblat itu apa? Ya mudhamu sholat. Karena nanti kalau kena cangkem melek, lah nak sujud madhep di. Untung sama tahu mikir kan. Jadi baru makanya kadang kiai seneng wong goblok, mungkin nak diterangno ora mikir. Sajane sholat madhep kiblat ya pas ngadeg tok, lah pas rukuk wis sujud. Tapi baru kayak goblok ora takok. Jadi goblok itu ya penting, mari ngenakno kiai lah. Jadi wong ora kakean. Wong ora kakean kok. Mulane sampean nak takok, kiai ku kok kadang seneng santrine goblok timbang sing pinter, kowe ora rasane dadi kiai. Ruwet. Karena kena wong pinter itu ya rada repot. Nah, setiap bahasa itu mesti merujuk ke mu'dhamul amri, tema utamanya. Sehingga Nabi kalau ngendikan ya al-hajju arafah. Apa haji itu tidak ada tawaf, apa haji itu tidak ada sa'i. Tapi kok Nabi ngendikan al-hajju arafah, ay mu'dhamul haji arafah. Nah, bahasa-bahasa seperti itu andaikan orang nggak ngerti usul fikih terus maknanya al-hajju arafah, sementing wis ning arafah. Nah, iya. Itu kan yo ribet. Jadi intinya itu apapun teks yang Anda baca di Quran dan hadis itu pemaknanya harus ikut ulama. Nah kalau sampean tanya dalilnya apa Gus? Dalil yang paling saya mengenang dan tidak akan lupa ila yaumil qiyamah itu dawuh Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina walam yaqulillah sirataka. Harusnya kan tunjukkan kami jalan yang benar, jalanmu ya Allah. Enggak, tapi Allah ngendikan siratal ladzina an'amta alaihim. Mergo kowe ora iso niru Allah dhewe, kowe ora iso niru Allah, Allah ramangan, Allah ora turu. Nah, buat terus Allah ora pengen dadi wali kota. Ya kan? Kamu tidak bisa, inna wa ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah tidak tidur, tidak makan. Kalau kamu makan niru siapa? Niru makane wong soleh-soleh, niate taqwi alal ibadah. Kamu tidur niru siapa? Niru orang-orang soleh. Enggak bisa niru Allah, Allah tidak tidur. Nah, berarti kalau kamu ingin benar harus butuh sanad, karena ketika Allah ngendikan siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalil paling kuat betapa pentingnya sanad. Makanya sampai ada pepatah yang sangat mengancam tadi, man ta'allama bila syai'in fasayruhu syaitan. Itu ancaman yang benar sekali, karena betapa bahayanya orang misalnya hanya berdasar terjemah atau teks kemudian dia nyimpulkan hukum. Padahal lafadz ini adalah terjun bebas. Karena tadi lafadz itu jamek. Dia akan kemana saja yang masuk afrodnya kalau dalam ilmu usul fikih. Tapi nanti setelah ada momentum muqtadul hal itu baru proporsinya hanya sampai mana. Misalnya sampai lihat Syekh Nawawi Al-Bantani, faktul musyrikina, bunuhlah orang-orang musyrik. Itu ayatnya kan ekstrim. Misalnya haitsu wajadtumuhum, kapan saja kamu menemukan mereka. Tapi sampai lihat di Syekh Nawawi, al musyrikin ayna kitsina khosotan, yang melanggar perjanjian, atau al muharibin, yang merangi kamu. Tidak semua orang musyrik kamu boleh kamu perangi, karena ada musyrik-musyrik yang wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal alam. Lafadznya umum tapi harus proporsional. Kalau sampai contoh ini gak paham, tak kayak contoh yang paling mesti gak paham. Nara paham kebangetan. Kamu kalau istri kamu sedang seneng-senengnya, gue sama sampean karep opo tak turuti. Opo wae? Jebule terusin, aku ben wayoh, Dik. Terus, yo ojo iku. Jare opo wae kan gitu. Ya kan? Jadi semua lafadz mamin amin illa wa yukhassas, tidak ada kata am kecuali yadkhuluhu takhsis, kecuali ada takhsis. Misalnya kamu seneng sama istri, wes adik kemana-mana berdua, kayak apa nak ngising berdua. Jadi lafadz, nah ya artinya kalau ada lafadz umum di Quran hadis mesti ada mukhassis.
Ma min amin illa wa yadkhuluhu takhsis. Sama seperti di tafsir Jalalain, innallaha ala kulli syai'in qadir, tidak memasukkan yang muhal. Tidak boleh ada pertanyaan gini, ayak diruwahu ta'ala ayyud hibadatahul aliyah, apa Allah mampu menghilangkan zatnya yang agung? Ya tidak boleh. Kudroh hanya tata alaku bil mumkinat, tidak boleh kudroh ta'aluk sama muhal. Apa Allah kuasa menjadikan 1 ditambah 1 itu 13? Ya Allah kok bocah goblok bisa? Tidak bisa. Kudroh itu hanya ta'aluk sama yang mungkin. Karena Allah ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir, wali kota ya iso dadi nabi, yo repot. Yo ora iso ditutup. Iku sebarang mukhal. Paham ini? Ya wis ngono iku ahli sunnah wal jamaah. Nek pinter nganti kono iku ahli sunnah wal jamaah. Mbon iki deal ya. Ya mbon, sekolah tak maca kitab mbon niku sing ngono terus. Mungkin sing jawab jubire sesuai perjanjian. Kan Nabi Musa niku adik Nabi Harun. Terus Nabi Musa dadi nabi, ngajakno proposal kakake dadi nabi. Tapi tugasnya Jubir. Nah kalau Mas Sama ini pernah sepuh Mas Sama. Jadi niki pun. Jadi mungkin sing jawab sampean tangklet, sing gampang teng kula, sing angel teng Sama. Terus nggih. Karena kula ki pun kiai sing makruf. Terus ora usah dites. Ada yang ngetes itu sing latihan kiai. Ya, jadi kalau niku pun melewati tes itu sudah. Sekamane pun lulus sak. Nggih setuju ya mungkin tangket sama. Nah, terus pun saniki menculat mapon pun mukadimah sanate Mbah Hasyim nggih Mbah Hasyim nak teng Jawi riyen nggih masyhur nate ngaos Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat niku nggih menangi Sayyid Zaini Dahlan. Tapi Mbah Hasyim menangi Mbah Saleh Darat itu Mbah Hasyim kecil sehingga beliau kados kemarin anak-anak sing menangi Mbah Mun, dia menangi Mbah Mun di sarang tapi nggak sempat ngaji karena mungkin masih ibtidak, Mbah Mun pun sepuh. Sebab itu Mbah Hasyim tidak pernah pakai sanad Ali langsung Mbah Saleh Darat. Tapi kalau Mbah Mahfud biasa pakai sanad lewat Mbah Saleh. Karena ketika beliau di Mbah Saleh Darat, niku pun ngaji khatam tafsir napa? Jalal. Makanya nggak boleh kalau dalam tradisi ilmu nggak boleh pakai sanad Ali tapi nggak punya kenangan. Jadi banyak kan anak-anak kemarin saya pun kelas 4 SD menangi Mbah Hamid. Tapi saya kan nggak bisa istifadah karena saya terlalu kecil. Saya tahu Mbah Hamid banyak dari bapak saya karena bapak saya sudah sepuh sering ketemu Mbah Hamid. Jadi sanad Ali itu punya sisi kelemahan, biasanya mujarradur ru'yah, hanya melihat. Makanya sahabat itu Amr bin Tufail itu akhiruman mata minas sahabat. Itu nggak dipakai riwayatnya karena kenangan mbek Nabi piye kok aku dijak bapak jamaah. Jadi mirsani Nabi tapi tidak punya kenangan sami aminan Nabi. Makanya sanad itu bagus nazil. Nazil itu jumlah ke Rasulullah besar banyak, tapi lewat orang-orang yang talaki mulazamah, ketemu orang-orang yang mulazamah. Jadi mendingan sampai Rasulullah lama, tapi lewat orang-orang yang mulazamah. Sehingga sanadnya Mbah Mun misalnya paling suka ya lewat Mbah Karim. Mbah Karim itu lama sekali di Mbah Hasyim, di Mbah Syekhona Khalil. Kila itu 20 tahun, Mbah Kila 30, khilafnya itu 20 ke atas. Nggak ada yang 20 versus 2 tahun. Kalau zaman ziarah tok paling Mbah Khalil. Ibu pendak banyak karep. Nah itu iya, kalau ziarah yang ingin ngaji itu bawa kitabnya dulu, setelah paham terus kitab itu dibawa. Itu baru ziarah betul itu. Jadi sanad itu kadang-kadang sering bagus yang nazil. Nazil itu lama tapi kredibel. Lah Imam Syafi'i termasuk fanatik sanad nazil. Beliau itu sering ngendikan an Ibnu Umar an Rasulillah, an Abdullah bin Abbas an Ubay bin Ka'ab an Rasulillah. Kenapa muter-muter begitu? Padahal Abdullah bin Abbas juga sahabat, tapi beliau sahabat pas itu kecil, sehingga kenangan dididik Nabi langsung itu tidak banyak. Sehingga kalau ada ilmu banyak, beliau sebetulnya lewat Ubay bin Ka'ab atau lewat Umar bin Khattab. Masyhur itu di sanad sab'ah, misalnya Abdullah bin Sa'ib dari Abdullah bin Abbas, misalnya masih dari Ubay bin Ka'ab. Sama seperti santri sarang sendiri yang menangi Mbah Mun, banyak yang ngaji mahali lewat saya. Akhirnya ke Mbah Mun lewat saya, padahal
dia menangi Mbah Mun, tapi kan dia tidak ngaji mahali karena pas itu masih kecil. Paham ya? Terus sanad tuh cuma mentang-mentang ketemu Pak Hamid, koyo-koyo ilmu mus tingkat wong sing belum ketemu Mbah Hamid itu Mbah Hamid lewat ngendikan terus aku muridnya Mbah Hamid. Insya Allah nanggo syafaat cukup, tapi ragu ngiyai ini. Jadi udah jelas nanggo syafaat cekap lah. Tapi nanggo ngiyai buatan. Terus ini supaya sampai kertas sana. Ya kalau wasiat ini sing tentang aturan bermadzhab sebagaimana yang ditanyakan tadi. Halaman 28 ya. Ini sing ada kitab Allah Madadiyah punya hakikat Allah Jiniyah. Karena akhirnya kan bismillahnya Allah Madadiyah nanti berakhir Allah Jiniyah. Kalau dimulai dari gak bermadzhab lama-lama tidak beragama. Iya kan? Nah ya sekuler kan akhirnya ya dimulai dari Allah Madadiyah lama-lama Allah Jiniyah. Ya jadi jelas tadi ya, jadi dimulai apa? Sanad. Di sini diterangkan Bismillahirrahmanirrahim 28 jubir takut jubir ya. Fi bayani wujubit taklid liman laisa lahu ahliyatul istihad. Orang wajib ikut bagi yang tidak berkemampuan istihad. Wajib taklid, wajib ikut. Yajibu inda jumhuril ulama al-muhaqqiqin ala kulli man laisa lahu ahliyatul istihad al-mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulumi al-mu'tabarati fil istihad apa taqlidu qaulil mustahidin wal akhdhu bi fatwahum liyakhruja an uhdati taklif bi taqlidi ayyihim sya'a di qauli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi orang-orang yang tidak punya kemampuan istihad itu dalam setiap fatwa harus tanya mujtahid. Lah tanya itu artinya wajib ikut. Kalau diwajibkan tanya kan berarti butuh jawaban. Apa artinya ada jawaban kalau dia tidak mau ikut? Fa'u jabat su'ala ala man lam ya'dalik. Allah mewajibkan tanya bagi yang tidak tahu itu. Wa dzalika taqlidun li alimin wa huwa amun li kullil mukhatabin. Terus wajibu ayakuna aman fi su'al an kulli ma la yu'lamu lil isma' ala anal amal lam tazal fi zamani sahabah wa tabi'in. Nah, ini yang unik dari Mbah Hasyim. Beliau ngendikan zaman sahabat pun banyak yang awam. Karena sahabat yang baru Islam sehari dua hari, banyak sahabat juga yang punya kultur tertentu, tahu-tahu Islam, belum tahu kultur yang Islami. Sehingga orang awam mulai zaman sahabat juga banyak. Sama tak cerita nih, sahabat tuh yo kadang lucu. Jadi sholat itu pas sholat tuh kenalan. Jenengan tiang putih, kalau tiang lekok, cara saya yo nomor WA, jadi itu kenalan. Sampai akhirnya Allah nurunakan waqumu lillahi qanit. Ya biung ada di kampung kalau ketemu orang nggak kenal kan kenalan. Jadi pas sholat jamaah jejer wong yang nggak kenal ya kenalan. Jadi jangan nyuwun WA. Jangan kira semua sahabat langsung tahu Islam, kan ada yang qoribu adin bil Islam. Akhirnya Allah nurono waqumu lillahi. Makanya kenangannya sahabat. Fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa man taharoni wala kadza wa kadza. Inna ma qala li inna hadhihi salatun la yasuhu fiha kalamun adamiyun. Nabi ku cek pinter nak ngandani wong. Setelah orang itu kenalan, setelah sholat digandeng mek Nabi. Jong iki sholat itu munajat. Yo nak munajat omongane mbek pangerane ora sampe wong. Jadi sholat itu momentum jagongane mbek pangeran. Tak jagongan mbek Allah wae ora sampe wong. Jadi orang nyentak, batal sholatmu. Oh, baleni nang mboten Nabi santai mawon. Inna hadhi sholat munajat, iki sholat itu munajat. Munajat mbek pangeran. Makanya kalau sholat omong-omongane mbek pangeran ae ora sampe manusia. Makanya si sahabat tadi terus kenang, saya tidak menemukan pengajar sebaik Rasulullah karena cara menyampaikan tidak lewat bentak, tidak lewat marah, tapi ngandani seperti ini. Jadi ya dulu sahabat ya biasa, sholat terus kenalan ya biasa. Karena qoribu ahdin bil Islam. Ketika ada tayamum, mereka juga agak ngerti tayamum itu hanya cukup wajah dan yaden.
Ada yang yatamar roham guluk-guluk gitu. Karena dikira kayak mandi, kalau mandi junub harus rata, tayamum juga harus rata. Jadi sampai anak orang pahaman, itu kancane nggih kathah, riyen sahabat nggih kathah. Mulane kula nu kadang dadi wong pinter yo getun. Mergo kula bolak-balik pinter. Wong goblok ku yo pinter. Kalau saya nyontono, ngaji tafsir ku angel. Nggih dari bareng angel iku pinter. Berarti wong bodoh iku pinter. Karena nggih dari barang angel. Jadi saya ulang lagi kan, ngaji itu angel apa enggak? Angel. Nggih dari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok iku pinter. Maka berbahagialah yang goblok karena hakikate pinter. Tapi saya tidak mau pinter yang jenis ini saya. Dia kan mikir negara itu ruwet, ya kan? Ngindari barang ruwet berarti pinter. Tapi tidak usah teruskan, sing nantang ruwet berarti goblok. Jadi mungkin di situ ada pepatah, semua ada hikmahnya itu di situ. Lho dadi wong alim ora susah sebutin. Sinau wis wangel, nak keliru kepleset dibuli wong akeh. Ora. Wis ngono nak wis alim alamah, pengikute ini njuk syafaat. Lho kula nate dititani bapak-bapak kula, Mbah Hamid Abai Idris nate nangis, nate muwun. Karena banyak orang salam template, banyak orang ngasih, banyak orang hormat. Kata beliau, Nur, aku soleh-solehku dewi gue golek ridane Allah, kok diwales dunya. Mesti diwales dunya itu kemudian banyak orang memberi uang. Tapi karena Pak Hamid wali betul, artinya uang itu dikasih-kasihkan orang. Jadi wali lomo itu sakjane ya rontok moh dosa ya. Karena nggak ingin kompensasi kesolehannya menjadi dunia. Mulane syaratnya wali itu kudu lomo. Karena kalau untuk diri sendiri berarti kan hadun nafs. Makanya kenapa ini sirinya, ini baru ini saya buka siri saya karena ada Pak Idris. Saya tuh kalau mulang bahagia sekali. Karena itu satu-satunya cara saya tobat. Saya istighfar tuh nggak ngefek. Tobatnya wong alim iku nak dosane kitmanul ilmi, tobatnya ya mulang. Berarti aku nak pas mulang lebur dosa. Makanya saya kalau mulang tuh bahagia. Jadi sampean itu anggap perangkat penghilang dosa. Lu ra iso wong alim gak mulang kok sampean istighfar gak bisa. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Tobatnya orang alim harus wa bayanu. Memberi penjel. Enggak bisa istighfar. Makanya saya kalau ngajar tuh bahagia sekali. Karena itu satu-satunya cara ngilangi dosa. Kok pejabat lunga kan untuk SPJ Pak ya. Satu-satunya untuk uang legal ya nak ana acara lunga SPJ. Wong alim ya gitu, sama punya pola sosial itu sama. Ini buatan guyon ini tenang. Kenapa kalau saya ngajar tuh bahagia sekali? Karena itu cara saya untuk menghilangkan dosa. Dosa kitmanul. Makanya semua ulama kalau ngajar tuh bahagia sekali. Yang ngajar tidak harus seperti ini ya, kayak Pak Hamid lewat akwal, ada yang ngajar lewat akwal, ada yang ngajar lewat mauidhah, tapi semua perangkat itu untuk tabyin, untuk memberi penjelasan. Dulu Pak Hamid itu kan punya mercy, uangnya banyak dan semua orang menghormati. Ada orang agak drengki, agak iskal, itu jare wali kok nikmati dunia. Singkat cerita orang ini dijak naik mercy-nya Pak Hamid, disuruh megang gelas Pak Hamid, masyhur cerita itu, megang gelas penuh air. Kata Pak Hamid, ini pegang nggak oleh kocak, kok melaku-melaku be aku. Naik mercy, kursinya juga longgar, gak dosoan, muter-muter Pasuruan. Terus Pak Hamid tanya, enak versi saya? Enak sepunti ora kober, njogo gelas ben mboten kocak. Jare Pak Hamid, ya semono iku hubunganku mbek Allah, sing tak jaga iku ridane Allah ning aku. Aku iku wis ora roh donya. Ya kayak kamu naik mercy tapi fokus jaga gelas air tadi. Jadi wali-wali itu untuk duniawi itu sudah tidak ngefek karena punya masyhul, punya syaghil. Ya seperti saya itu kata orang banyak itu, misalnya ya, saya kata orang banyak itu terkenal, saya tidak tahu terkenal pada tidak tahu.
Yang saya jaga hubungan Allah dengan saya. Kalau saya betul orang alim harus mulang, kalau saya betul orang bodoh harus ngaji. Tapi ngaji mek sampean kan berat. Ngaji itu simpel kan ya lucu. Misalnya aku ngaku goblok tawadhu terus gawe ihya Gus ulang. Kan wong yo lucu kan. Sajane kula lagi kepengin tawadhu. Lah napurun kula tak butuh ihya Gus tak jenengan. Akhirnya pilihannya kan loro, ngaku alim wajib mulang, nah ngaku bodoh kudu ngaji. Kalau betul sombong misalnya kiai latihan terus kalau betul ikhya, sing meriang kiai ini nempuk kulane. Bisa akeh kan? Bisa akeh misalnya sengaji kulo niatnya kulo tawaduk terus kiai ini terus meriang. Ngaji ra ono sing gaji wae dadak meriang perkara sing ngaji. Sama tak ceritani, Zakaria Al-Ansori nganti alime ngoten mergo mangkel. Dadi mangkel ya ana sing barokah. Dekne di guru jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani sing aran Fathul Bari iku gelare Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iku kerenge ra karuan nak ngaji. Dekne bar wis alim dhe murid jenenge Ibnu Hajar Al-Haytami. Alim, ngaji dekne wis alim. Dadi nak ngamuk gerutu. Wah semane zaman aku ngaji yo kangelan. Kok nak maca salah diwamuk. Saiki dadi kiai yo kangelan sinau mergo nak salah konangan muridku sing alim yo. Dadi ora kok berseneng saya Zakaria Al-Ansori. Mulane ketika ditanya, "Syekh, kenapa jenengan salim itu?" Dukik tu bena hajaro ini, aku digebek watu loro. Mergo nak ape ngaji yo kudu sinau, ape mulang yo kudu sinau. Lah nak muridnya goblok kabeh kan seneng. Tenang. Bodohan nih santai. Ngawur sithik. Artinya gini loh, siapapun yang merasa alim, dia sebaiknya tidak usah ngaji. Itu buat tawadhu, itu ganggu. Mpun yang mana itu? Mau nih deal ya? Mau ngaji rilek mawon, buatan usah. Woyo, ya mempertahankan ahli sunnah apa? Jamaah biasa. Pokoknya inna hadza dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini sudah kokoh, sudah mantap. Kamu tidak usah berlebih. Kamu tidak usah berlebihan kampanye 1 tambah 1 2 karena sudah mantap. Bon santai mawon. Oke santai mawon pun ngantuk kula. Terus wa yattabi'unahum fil ahkam terus fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim min ghairi isyaratin ila dzikrid dalil. Karena yang tanya orang awam ya cukup dijawab, tidak menyebut dalil. Nah sekarang yang awam pun nak dijawab kiai ada hadisnya enggak? Definisi hadis ora roh tak kok. Kadang kita tanya, itu hadisnya sahih mbak enggak? Tak tanya, hadis itu apa? Aneh-aneh om saya ribet ya. Sahat. Iya. Enggak, padahal di Bukhari banyak hadis. Ya ribet. Kalau sampean tanya, berarti nanti yang tanya juga termasuk orang yang bikin ribet. Sajane wong takok rugi loh. Nak takok khas wong alim kok goblok kok takok. Nak kowe bodoh kok didudoh-dudohno. Lo pernah Gus Zofur pernah seminar tadi Kalimantan tas Sulawesi itu banser Gus Ibu. Banser semangat. Itu setiap seminar NU kan mesti tentang Mbah Hasyim. Itu ada yang tanya, Mbah Hasyim itu siapa? Orang acara NU orang tanya Mbah Hasyim itu siapa? Terus dia kaget kan. Nanti jangan-jangan sama tanya, mazhab itu apa? Banyak orang yang Mantel-mantel itu, paham itu wali-wali itu apa? Di Padang wali kota repot. Jadi orang tanya itu kadang ribet. Loh Kanjeng Nabi kena wong awam yo cara Jawa kaku hati. Takok Allah itu kadang yo piye? Ya Muhammad, oke kamu punya Tuhan sendiri. Tapi Tuhanmu itu apa? Min dhahabin au nukhasin au khosyabin au hajarin. Karena mereka orang awam. Taunya yang dipertuhan itu ya benda. Sehingga mereka tanya, oke Muhammad kamu punya Tuhan lalu mindabin, apa fidotin, apa khosyabin, apa hajarin. Sampai akhirnya turun kul huwallahu ahad.
Maka penanya itu harus hati-hati ya. Kemungkinannya dua tadi. Kalau kamu orang pinter, wong pinter kok takut. Nah aku yang bodoh kok diduduh-duduh. Ini untuk ben kok sing takut ora ono. Lah nak ngetes, wong drengki berarti ya. Kalau niatnya ngetes berarti napa? Drengki. Buatan rileks mawon niki kalian Pak De kula kalian keluarga niki. Buatan enten sing santai mawon. Tapi mesti ngoten nih. Fakana isma'an ala tibail ami lil mustahid wali anna fahmal ami minal kitab was sunnah saqitun an haizil i'tibar. Jadi orang awam apapun memahaminya Quran itu tidak dianggap. Bukan berarti kita tidak ngeregani orang awam, tidak, memang ya nggak tahu. Ya bukan kita tidak ngeregani orang awam, ya memang tidak nopo, tidak tahu. Iya atau belum tahu. Pokoknya memang ngeri. Kalau kita dengarin ngeri. Ya misalnya apa saja lah, pertanyaan orang awam itu kan tentang agama, saya ulang lagi tentang agama itu ganggu. Ya apa? Ganggu. Apa itu pertanyaannya, apalagi kesimpulannya. Tanya saja ganggu, apalagi umpama takok kayak ketok gobloke umpama nyimpul kan. Ya sureng gitu. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Hadis. Kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah kemana? Nah, iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran. Tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali. Ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan. Ya nggak usah kembali ya. Memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan? Sederhana kan? Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Ilam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hashim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti. Kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misale nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Joko, tongkate Kali Joko, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, enggak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh ribet. Itu gak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyurah wal akabir, harus punya status besar karena ini tempat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Mbah Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Mbah Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah wali dhuwur gunung muridnya mau loro cek bangga orang geruang. Semesti kalimatnya orang geruang, orang geruang kebodon kayak kue. Itu kan kayak bakul jamu. Kue tok saya kayak rego diskon, lainnya enggak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga seginanya enggak. Sebetulnya kalimat pasti kue tok sing kebodon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hashim menghentikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Nggak boleh nabi nggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhairah, di Nasturo. Jadi komunitas di Syam semuanya gunjingkan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing.
Sehingga semua orang itu ingin, itu dari mana? Orang mana? Terus kriterianya kayak apa? Sampai Khadijah, karena beliau punya paman yang ahli Injil, namanya Warokoh, tanya Nabi akhir zaman tuh begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal, tahu-tahu muncul, nerangno definisi Nabi, wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil. Ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Fajrul jabini lailiyut dawai. Kebetulan yang dibaca itu. Karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan. Pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel. Pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada Nabi itu bereaksi, Nabi itu nggak boleh mikir, dia nggak boleh tahu. Jadi Nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu nggak mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir. Memang dekat Allah sehingga semuanya, ya memang begitu. Makun tata terimal kita bualal iman. Kalau Nabi mikir kok tak ada jumpakanku kapan ya? Supaya diarani Nabi carane piye? Makanya Nabi itu harus ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab Nabi itu sifatu madkhin, bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok, goblok betulan itu. Kalau Nabi harus layak roh wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh Nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga, cari momentum yang pas dia ngaku Nabi. Nabi itu harus ummi, layak roh wala yaktub. Makanya orang kadang salah paham. Nabi gak tahu kok dia katakan. Untuk Nabi itu beda, tidak tahu itu sifatu madkhid. Jelas disebut di Quran, ma kunta tadrimal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi gak pernah berharap jadi Nabi, itu gak pernah. Gak boleh Nabi kok berharap jadi Nabi terus ambisi, gak boleh. Makanya gak boleh kamu daftar wali kok ambisi, gak boleh. Cuma ini kuotanya banyak yang kosong, ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fakir aja kan sudah dapat fakirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan, ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri. Jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah, justru itu terus Rohib Bukhairah itu, wah, tidak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga gak minta ada ghamamah yang tudilluhun, enggak, ya jalan aja. Dan tudilul ghamamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung. Ya hanya pas arah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh, bojoku sudah jadi Nabi ta ora? Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kuwagetnya bukan main. Tidak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak enteni. Aku jadi orang biasa. Aku bosen. Kapan dilantik? Itu nggak boleh. Nabi nggak boleh begitu, nggak boleh.
Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Maka bar ketemu Jibril yang wedi luari dia. Yarjufu fuadu, kaget. Bilang ke Khadijah zamiluni. Enggak. Lo kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril nanti ini suya udah di alam wis bosen. Enggak ada seperti itu. Clear gitu, benten. Jadi Nabi itu enggak tahu. Makanya wahyu disebut fuj'ah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40. Semuanya bukan main, absyir katanya. Kamu harus seneng. Fa wala yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqridu fa wa tu'inu ala nawaibil haq. Sebenarnya Khadijah lo coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada Nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Naufal, paginya ayo besok ikut ke Waraqah bin Naufal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyan. Kot wakana kot tanah sorofil jahiliyah wayak tubuh bil injil wayak tubuh minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayak tub. Dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa nopo ibron. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi jaa bi Musa. Dia enggak bilang Jibril, masih pakai bahasa Ibrani. Hadan namus alladzi jaa bi Musa. Dan syaratnya Nabi kudu diusir. Nah, ini yang agak berat. Tapi ya barokah, semua orang yang diusir kaya Nabi. Padahal diusirmu kau mertua kok ngentekno donyane. Diusir kau mertua ngentekno donyane jare. Ketika Waraqah bin Naufal itu sudah ngakui kalau Muhammad ini nabi. Niku ngendikane lucu. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Aku sayang wis tuwek, cum umpama ijek kuat ngono. Andaikan saya nanti masih kuat, itu saya ingin bela kamu. La ansurannaka nasron mu'azzaron. Saya pasti membela kamu mati-matian. Nabi ya boten ngerti, lagi-lagi tidak ngerti. Tapi saya ulang lagi, tidak ngerti yang sifatu madkhid. Nabi ngendikan awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai sarang, ya maknanya itu khobar muqaddam, mubtada, awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum te kaumi. Saya ini Quraisy, saya ini terpandang, keluarga saya orang terhormat, masa iya kaum saya ngusir? Kan nggak kebayang ya, misalnya Gus Ahmad diusir wong Pasuruan, Putu Bahamid, orang-orang terhormat kan nggak kebayang terus. Makanya Rasulullah itu juga GR, masa iya saya ini anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, orang terpandang kok di. Tapi Waraqah bin Naufal ngendikan, "Cung, aku wis tuwek, sayang saya tidak menangi kamu ketika kamu diusir." Lu coba kalau itu nggak ada bukunya, nggak ada referensinya kan nggak tahu. Nabi Muhammad protes, awamu khrijiyahum, masa saya ngalami diusir? Terus beliau ngendikan, tidak ada orang yang seperti kamu illa udiya, kecuali dimusuhi. Wa iyyudrikni yaumuk ansurka nasron ma'azzaron. Andaikan saya menangi itu, pasti kamu saya bela. Ternyata akhirnya Nabi diusir, dan itu Waraqah tahu, Khadijah tahu. Maka menurut pakar-pakar tarikh, andaikan kita secara ngawur, secara objektif, kadang objektif yo ngawur, mergo terus gak sopan. Kadang objektif yo ono ngawur yang mergo terus gak sopan. Awaluman amanah mutlakon itu pilihannya kalau tidak Khadijah itu Waraqah. Nggak mungkin Abu Bakar kalau kita boleh ngelamak, boleh ngawur sidik-sidik. Karena pertama yang diceritani beliau Nabi itu Khadijah. Berarti awaluman amanah harusnya Khadijah karena pertama yang. Tapi pertanyaannya dibalik. Khadijah pas iman itu rodok-rodok mamang sebelum terkonfirmasi dengan Waraqah. Jangan-jangan Waraqah. Nah, terus akhirnya di kitab-kitab dibak berjanji supaya ngikuti adat-adat ulama, ya ngikuti adat-adat madzhabuna semua. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Haris. Karena ahli sunnah wal jamaah itu gak kepengen objektif tapi ngelamak. Lu mau awaluman amanah mutlakon kok ono skor.
Makanya sekarang di pejabat juga mulai usum kan, pemimpin umum, pimpinan. Mereka kadang sing wakil itu rada izin dadi wakil itu. Supaya terhormat semuanya disebut apa? Pimpinan. Iya, ketua umum terus ketua itu sudah mulai berperadaban. Iya ketua. Umumnya ketua. Iya. Umumnya ketua. Jadi ini cerita ya. Makanya kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah itu nyebutnya itu awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisah. Andai kan pertanyaannya agak objektif, yang mutlakon siapa? Dari sekian pemenang yang pemenang sejati siapa? Mesti debatnya tuh antara Khadijah dan Warokah. Tapi gue niku objektif sing ora bener. Susah nggak hukum adab ya rasa kecangkeman. Akhirnya tadi awaluman amanah tapi dari kelompok rijal, dari kelompok nisa. Tapi secara logika, wong pertama yang diceritani Khadijah dan ketika Nabi umur 25 nganti direwangi ngongkon Maisaroh ya karena sudah. Nah, tapi kalau itu dipakai, jangan-jangan Bukhairah malah panjang lagi kan? Jangan-jangan Nas Turo, ya mungkin. Buktinya orang Raja Habasyah ketika dia dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib, dia langsung iman. Inna hadza wa ma nazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan yang dibawa Musa itu dari mata air yang sama, dari sumber yang sama. Kemudian dia